Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020. Puji Tuhan, pagi ini saya ajak kita menjumpai pembacaan firman Tuhan dari Amsal Soleman pasal 14 ayat 29. Ayat firman Tuhan berkata seperti ini. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hal ini menjadi nasihat buat kita orang-orang percaya yang hidup di zaman akhir ini, supaya kita belajar bersabar. Kenapa kita perlu bersabar di zaman seperti ini? Karena kita perhatikan dan kita amati bahwa kita hidup di zaman perubahan begitu cepat terjadi. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan, bahkan tahun, begitu jauh lonjakannya perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkup hidup kita, bahkan sampai kepada banyak orang tidak pernah bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terus berubah dari waktu ke waktu. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita menemukan, sadar atau tidak, bahwa dengan serentak seluruh penduduk dunia menggunakan sarana online. Baik sekolah, baik belajar, belanja, semua menggunakan kemajuan itu karena perubahan. Nah, Alkitab mengingatkan kita harus belajar sabar, menguasai menggunakan sarana itu dengan sabar, karena ketika kita tidak sabar, maka itu mencuri keuntungan kita. Ketika kita tidak sabar belajar, kita tidak tekun menyesuaikan diri dengan perubahan, maka itu akan mencuri keuntungan kita. Kita melihat ada banyak orang yang tidak mau berubah oleh keadaan yang ada. Mereka diam saja. Padahal mereka punya kesempatan untuk belajar dengan sabar, belajar dengan tekun, mengikuti segala sesuatu yang terjadi, tapi mereka terbawa dengan perasaan cepat bosan. Sebab itu kita diingatkan lagi oleh Rasul Paulus dalam buku Efesus pasal 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kita menemukan ketika kita belajar sabar, maka kita akan bisa mengikuti perubahan, kita akan bisa menerima hal-hal yang baru terjadi, karena kita menyikapinya dengan sabar. Ketika kita tidak sabar, kita akan berkata, kenapa ini begini, kenapa ini begitu, dan seterusnya. Karena kita tidak siap untuk menghadapi perubahan itu dengan sabar. Nah, sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sabar, maka Alkitab katakan besar pengertian kita, besar pemahaman kita, besar hal yang menguntungkan kita. Karena dengan bersabar, maka kita tidak berpikir sempit. Dengan bersabar, kita akan berpikir yang lebih luas. Karena ketika tidak sabar, kita terjebak dengan berbagai masalah. Salomo katakan dalam Amsal 15 ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Kita mendapat nasihat dari Salomo bahwa kalau kita tidak sabar, maka kita akan membangkitkan pertengkaran. Kita akan membangkitkan banyak persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak perlu ada. Tetapi ketika kita sabar, kita akan memadamkan perbantahan yang muncul di dalamnya. Sebab itu mari, dalam perjalanan kita hari ini, kita harus sikapi seluruh kegiatan kita dengan bersabar. Karena ketika kita tidak sabar,
pengertian kita jadi sempit, cara berpikir kita jadi sempit. Dan ketika pikiran kita jadi sempit, itulah kerugian kita. Kita tidak melihat ada keuntungan di dalamnya, ada kesempatan di dalamnya, ada peluang di dalamnya karena kita berpikir sempit. Sebab itu mari hari ini kita diingatkan untuk bersabar dalam menghadapi segala sesuatu agar kita bisa memberikan pikiran-pikiran, kemampuan, potensi kita yang terbaik untuk kemajuan pekerjaan kita, terlebih untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk bersabar di dalam segala sesuatu yang kami harus hadapi di hari-hari ini. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak hal-hal yang baru yang kami harus menyesuaikan diri di dalamnya. Tuhan tolong kami supaya kami sabar, karena kami percaya ketika kami sabar, pengertian-pengertian baru kami akan peroleh di dalamnya. Manfaat-manfaat yang berguna dalam hidup ini kami akan dapatkan di dalamnya. Tetapi ketika kami tidak sabar, maka kami akan menjadi orang yang membawa permasalahan, persoalan yang tidak perlu terjadi, itu terjadi. Sebab itu tolong kami Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami sepanjang hari ini, baik yang pergi bekerja, yang berbisnis, yang sedang belajar ataupun kuliah, maupun yang akan tinggal di rumah. Tuhan ajarlah kami bersabar di dalam menghadapi segala sesuatunya, sehingga kami boleh memiliki pengertian-pengertian yang baru, pengertian-pengertian yang baik untuk meredam situasi keadaan yang tidak menguntungkan di depan kami. Terima kasih Bapa untuk nasihat firman-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa serta mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini ibadah Pelprip yang dimulai pada jam 6 sore juga disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook page, dan saudara juga dapat mengikutinya di ruangan Alfa Omega. Tuhan Yesus memberkati.